pagi Bu Rian. Iya, waalaikumsalam. Selamat pagi juga Bu Desi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rian? Alhamdulillah, sangat baik. Alhamdulillah. Baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian, di mana nanti coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai rubrik penilaian. Nah, apakah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Jangan lupa juga menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu pencitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching baru? Kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi kehadiran menunggu, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan. Nah, selanjutnya kompetensi spesifik apa yang Ibu kembangkan? Kemampuan spesifik yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi mendengarkan secara aktif dan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir, indikator yang bagaimana itu yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coachingnya menemukan solusi-solusi dan langkah-langkah penyelesaian atas permasalahan. Baiklah, demikian dulu ya Bu pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan kepada coaching. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Saya akan kembali lagi setelah selesai ya Bu ya. Ya, kita bertemu lagi setelah Ibu melakukan proses coaching. Terima kasih ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Rian. Selamat pagi Ibu Nita. Apa kabarnya hari ini? Pagi Ibu, Alhamdulillah hari ini sehat Ibu. Ibu bagaimana Ibu? Alhamdulillah sangat baik Ibu Nita. Ibu Nita, ini katanya Ibu Nita mau ngobrol nih dengan saya. Silakan, mau ngobrol apa? Iya Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Begini Bu, semenjak saya menjadi calon guru penggerak, saya selalu dianggap kompeten Bu. Nah, atau ahli dalam bidang apapun gitu Ibu. Jadi yang kita mau diskusikan ini adalah tentang keresahan Ibu ya. Benar sekali Ibu. Oke, semenjak Ibu kita sebagai calon guru penggerak, Ibu selalu nih dianggap kompeten dan ahli ya, begitu ya Bu ya. Iya Ibu. Oke, bisakah Ibu ceritakan detail nih seperti apa sih permasalahannya? Begini Bu, semenjak saya menjadi CGP ini ya Bu, calon guru penggerak, saya selalu dianggap ahli dalam bidang apapun. Misalnya jika ada pelatihan guru di luar sekolah, maka yang menjadi peserta saya gitu Ibu. Nah, selain itu jika ada penilaian dari pengawas, maka yang ditunjuk juga setia gitu Ibu. Sedangkan rekan kerja yang lain tidak ambil bagian Ibu dan tidak mau peduli. Begitu Ibu. Nah, sekarang bagaimana cara saya belajar mengembangkan diri, begitu Ibu. Oke, begitu ya Bu ya. Bisakah Ibu ceritakan nih apa alasan yang menjadi rekan kerja Ibu itu tidak mau nih ambil bagian dan tidak mau belajar menggunakan diri? Tentu bisa Ibu. Saya perhatikan rekan kerja saya itu kurang motivasinya Ibu dan kurang semangat untuk melakukan pengembangan dirinya. Mungkin karena informasi yang didapat mereka tentang pelatihan di luar sedikit, begitu Ibu. Mungkin juga mereka sudah berada pada zona nyaman, jadi dia tidak butuh pembaruan untuk dirinya. Gitu ya Bu ya dari cerita Ibu ini. Jadi inti permasalahannya bahwa memang rekan kerja Ibu itu tidak mau ambil bagian, tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan diri itu karena kurang motivasi, baik dari motivasi di dalam diri ataupun motivasi dari luar ya Bu. Iya, benar sekali Ibu. Kemudian berangkat dari masalah tadi nih Bu, kira-kira menurut Ibu Nita nih, apa sih yang menjadi keinginan Ibu Nita yang Ibu kehendaki seperti apa? Begini Bu, saya ingin mendapatkan solusi bagaimana agar rekan kerja saya mau belajar mengembangkan diri dengan ikut pelatihan program pendidikan guru penggerak dan lain-lain, dan juga berkolaborasi serta menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, begitu Ibu. Oh begitu ya Bu, bagus sekali. Saya setuju dengan Ibu karena Ibu juga memiliki niat, keinginan mengajak rekan sejawat untuk melakukan pengembangan diri. Nah, kemudian apa sih yang menjadi permasalahan Ibu sebetulnya? Jadi begini Ibu, ada
mungkin ada dua hal terkait bagaimana mengajak rekan sejawat untuk melakukan pengembangan diri dan bagaimana mengajak rekan untuk berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Begitu Ibu. Alhamdulillah Bu, saya salut dan sangat mengapresiasi sekali apa-apa yang menjadi keinginan Ibu. Kalau boleh tahu Ibu, langkah atau strategi apa sih yang sudah atau Ibu akan lakukan dengan rekan sejawat Ibu agar mereka tertarik nih untuk mengembangkan diri? Saya sebelumnya sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga beberapa rekan sejawat. Saya juga mengajak mereka secara langsung dan menjelaskan manfaat mengikuti kegiatan pengembangan diri dan pentingnya saling berkolaborasi, menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Tetapi memang belum menemukan titik terang, begitu Ibu. Wah, mantap sekali nih langkah Ibu yang sudah Ibu lakukan. Antara grade 1 sampai 10, berapa sih grade rekan sejawat Ibu ini bisa termotivasi untuk melakukan kegiatan pengembangan diri dan berkolaborasi tentang pembelajaran yang berpusat pada murid? Mungkin grade 5, karena ada beberapa guru yang sudah senior, sepertinya mereka memiliki kendala dan pemikiran yang berbeda, sudah tidak mau belajar lagi. Dan juga guru junior pun sudah nyaman dengan kemampuan mengajar mereka yang lama tanpa mau mengupgrade. Wah, menarik sekali nih Bu. Apakah rencana Ibu atas hal yang baru Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk meningkatkan motivasi rekan Ibu terhadap pengembangan diri mereka? Rencananya setelah pekan asesmen akhir ini ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai. Saya akan meminta waktu dengan kepala sekolah untuk mengadakan kegiatan sharing di mana saya akan membagikan pengalaman menarik saya terkait pengembangan diri kepada rekan sejawat agar mereka termotivasi, begitu Ibu. Nah, setelah itu saya juga akan mengundang beberapa narasumber dari BGP untuk memotivasi agar mau bergabung di PGP. Dan semoga kegiatan ini berkelanjutan. Seperti itu Ibu. Wah, saya bahagia sekali nih dengan Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Saya boleh bertanya nih Bu, terkait siapa sih yang bertanggung jawab atau yang akan dilibatkan dalam diskusi ada permasalahan? Mungkin yang saya akan libatkan sebagai penanggung jawab kegiatan karena saya yang menginisiasinya pelaksanaan acara tersebut, kemudian semua guru wajib hadir dalam acara tersebut, begitu Ibu. Bagaimana nih Ibu memastikan bahwa kegiatan yang Ibu laksanakan itu terimplementasi dengan baik? Lanjut. Saya akan mulai mengkoordinasikannya bersama kepala sekolah dan yayasan. Saya akan membuat susunan panitia dan susunan acara secepatnya, begitu Ibu, serta menghubungi narasumber yang mumpuni. Syukurlah, alhamdulillah sangat senang nih dengan Bu Mika sudah bisa menemukan solusi, sudah bisa menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Saya tunggu nih kembali diskusi berikutnya. Alhamdulillah, kebingungan saya sudah tercerahkan Ibu dan bersemangat kembali. Terima kasih atas waktunya Ibu. Oke, terakhir Bu, boleh Kak? Sebelum terakhir nih ya, bagaimana sih perasaan Ibu setelah kita ngobrol banyak ini? Alhamdulillah, perasaan saya senang Bu. Semua permasalahan saya terselesaikan, begitu Ibu. Oke, jadi perasaan Ibu sangat senang, saya pun sangat senang. Nanti ditunggu kita ngobrol lagi ya Bu ya. Baik Ibu. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Mika, Bu Rian. Waalaikumsalam Ibu. Ya, tadi sudah melakukan coaching ya? Iya, sudah Bu. Ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Bu Rian, jadi apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Oke, tadi saya sudah melaksanakan coaching ya menggunakan
kita, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, serta keseluruhan. Sehingga dengan hal tersebut bisa membantu saya menemukan permasalahan yang dihadapi oleh coaching, ya. Menurut penilaian saya, nih proses coaching yang telah dilakukan tadi sudah baik dan sudah dengan menurutkan alur kita tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian ada bertanggung jawab. Lalu juga sudah berusaha menggali coaching tadi dengan berdasarkan umum. Jadi Bu Mita tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang Ibu lakukan terus? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya lebih memahami nih Bu proses kita agar kita mengcoaching kembali agar lebih baik lagi. Baiklah, demikianlah ya hasil observasi kita kali ini. Semoga kompetensi coaching Ibu semakin berkembang sehingga dapat bantu coaching menemukan solusi dari permasalahan. Oke, siap Bu. Terima kasih Bu. Udah, nanti kita bertemu, saya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih kembali. Terima kasih Bu Mita. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Susi. Waalaikumsalam, siang Bu Ya, ya. bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu, luar biasa baik. Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya, baiklah. Hari ini kita akan melaksanakan proses coaching ya Bu Susi ya. Iya, Bu. Ya, di mana nanti akan dilaksanakan diskusi menggunakan alur kita, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya Ibu. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan nih Bu yang ingin saya sampaikan dengan Bu Susi. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya Ibu Susi akan laksanakan selama kegiatan coaching? Baik Ibu, terima kasih. Lanjutan pertanyaan Ibu tadi, yaitu kompetensi yang ingin saya laksanakan pada coaching hari ini adalah kehadiran penuh dan mendengarkan aktif agar saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga si coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu. Kemudian nih ada pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang Ibu ingin secara spesifik nih kayaknya yang ingin diobservasikan? Iya Ibu. Jadi yang ingin saya observasikan secara spesifik Ibu ya adalah di bagian rencana aksi Ibu. Jadi karena di situ saya ingin membantu si coaching untuk mendapatkan solusi dari permasalahannya sehingga dia dapat mengatasi permasalahannya yang ada di kelas. Oke, baik. Berarti nanti rencana aksi ya Bu Susi ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih, apa kira-kira indikator yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang Ibu Susi ingin lakukan di saat ini? Indikator tercapaiannya dari kegiatan coaching kami yang pasti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga saya dapat menggali solusi yang ada pada si coaching sehingga permasalahannya dapat teratasi dengan solusi yang terbaik itu. Oke, siap. Baik Bu, nanti diharapkan coaching akan mendapatkan atau menemukan solusi dari permasalahan yang dialami ya Bu. Iya Ibu, benar sekali. Oke, baik, bagus sekali nih Bu. Saya sudah selesai, tak ada pertanyaan dari saya. Untuk Ibu Susi, silakan melakukan coaching dengan alur kita dan saya akan mengamati proses kegiatan coaching Ibu nanti. Baik Ibu, terima kasih atas bantuannya. Insya Allah hari ini saya sudah janjian dengan Pak Yudi untuk melaksanakan coaching hari ini. Oke, siap Bu ya. Nanti kita akan proses coaching lagi. Yang kedua, silakan mengerjakannya dan langsung. Selamat siang Ibu, terima kasih. Oke, alhamdulillah Bu Susi, Pak Yudi sudah melaksanakan praktik
coaching ya. Tadi saya mendengarkan itu Ibu Susi sudah melaksanakannya sesuai dengan alur cerita, sudah muncul nih tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian nih kira-kira selanjutnya pertanyaannya adalah apa sih yang Ibu ingin lakukan pada proses coaching yang ini menjadi pengembangan Ibu ini? Baik Ibu, terima kasih. Alhamdulillah tadi kami sudah melakukan coaching dengan Pak Yudi sebagai coach dan saya sebagai coach. Yang telah saya lakukan adalah mendengarkan dengan rasa Ibu, kemudian memberikan pertanyaan terbuka kepada Pak Yudi. Saya dapat memunculkan ide-ide baru dari Pak Yudi sehingga Pak Yudi dapat menyusun rencana aksi dan dapat memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Kemudian rencana-rencana Pak Yudi tadi disusun sehingga beliau dapat terlaksana di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah, dan tujuannya agar murid beliau tadi ada 3 orang yang dalam masalah yang sulit mengumpulkan tugas, kemudian pembelajarannya kurang semangat dan kurang antusias, dapat lebih fokus dalam pembelajaran dan lebih aktif dalam belajar. Bagus sekali ya. Nah, sekarang nih saya pengen tahu lagi kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan kembali berdasarkan hasil dari coaching Ibu masyarakat. Iya, jadi dari awal saya menjelaskan ingin menghadirkan diri secara penuh. Tujuannya apa? Agar saya dapat menjadi pendengar yang baik. Saya juga ingin memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terbuka, hingga akhirnya kami tadi dapat mencapai suatu titik temu berupa rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Yudi dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Baik Bu Susi, bagus sekali. Artinya Ibu Susi telah hadir penuh nih, mendengarkan secara aktif, kemudian bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Susi bisa membuat coaching Pak Yudi itu menggali kompetensinya sehingga bisa menyusun secara sendiri rencana aksi dan mengatasi permasalahannya. Iya, betul itu. Ya, jadi memang itu yang diharapkan dari proses coaching ini. Jadi Ibu sebagai seorang coach dapat membantu coaching untuk menggali pengembangan potensinya. Terima kasih Bu. Ya baik, terima kasih Bu Susi, Pak Yudi. Kita berbincang di sini. Saya sangat beruntung sekali bisa menjadi observer Ibu Susi dan Pak Yudi sebagai pengamat di sini. Dan semoga dari kegiatan hari ini kita semua dapat manfaat. Kemudian kita semua dapat kembali lagi di sini dengan materi dan pemahaman pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan kita akan sama-sama disayangi murid-murid kita semua ya. Terima kasih atas pembicaraannya. Kami juga sangat banyak yang kami dapatkan untuk lebih maju lagi dalam mengembangkan kompetensi kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Susi, Pak Yudi. Selamat siang. Oke, nanti kita bertemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Bu Ian. Pak Yudi, begini nih, saya pengen cerita, pengen lihat sama Bapak sedikit. Akhir-akhir ini saya merasa nih Pak, murid-murid di kelas saya itu kurang antusias menerima pembelajaran, dan juga saya merasa kok ketika saya memberikan penilaian kepada murid-murid saya, nilainya itu turun semua, lebih dari 50%. Saya bingung Pak, bagaimana? Jadi begini menurut Bu Miriam, apa yang dia harapkan dari obrolan kita ini nanti? Saya pengennya Pak dari obrolan kita ini, saya itu bisa membuat murid-murid saya itu menjadi lebih antusias dalam pembelajaran bersama saya Pak. Menurut Bu Miriam, apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama itu? Jadi menurut saya ini Pak ya, ketika saya berada di dalam kelas, saya itu merasa murid-murid saya itu tidak respect terhadap pembelajaran saya
terlalu monoton. Saya bingung Pak, bagaimana apakah saya pembelajarannya tidak berpusat kepada murid atau kenapa ya saya atau pembelajaran saya itu kurang menarik, itu yang saya bingungkan Pak. Oh begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Kemungkinan Pak banyak ya Pak ya. Mungkin dari pertanyaan saya yang terlalu banyak kepada peserta didik, atau saya yang pembelajarannya itu tidak mengasihkan, terlalu membuat murid saya stres dan kebingungan Pak. Oh, saya sependapat dengan Ibu. Lalu menurut Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Mungkin Pak, menurut saya bolehkah saya itu memberikan pembelajaran ke anak itu diawali dengan ice breaking terlebih dahulu, atau materi-materi yang inovatif seperti saya memberikan video. Jadi anak-anak saya itu tidak bosan Pak dengan materi yang saya berikan. Lalu mengenai tugas yang akan diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan data atau pengumpulan tugas? Saya merasa Pak, tugas yang saya berikan itu banyak bertumbuh kepada tujuan pembelajaran, sehingga saya memberikan materi-materinya itu terlalu banyak Pak. Jadi membuat murid saya itu bosan terhadap tugas-tugas yang saya berikan Pak. Oke, kalau begitu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas? Sebelumnya saya menggunakan sumber pembelajaran untuk teks saja Pak. Itu yang saya gunakan. Jadi saya ini merasanya kok selama ini murid saya itu tidak senang, tidak antusias menerima materi dari saya Pak. Oh, selain buku teks sebagai sumber belajar, ada sumber belajar yang lain? Saya pikir Pak, untuk memperbaiki kekurangan saya yang dari teks, saya pengennya ada inovasi Pak. Saya pengennya pembelajaran saya itu bisa dimulai dengan video-video pembelajaran, bisa bersumber dari YouTube, bisa dari yang sekarang Pak, media sosial. Jadi anak tuh menjadi lebih senang Pak, lebih mengasihkan pembelajaran saya. Oh, betul sekali Bu. Nah, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai sumber macam belajar ya, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk dapat menyelesaikan masalah ini? Oke. Yang pertama Pak, saya merencanakan membuat perangkat pembelajaran, di mana perangkat pembelajaran saya ini saya masukkan sumber pembelajaran yang inovatif Pak, seperti saya memberikan video, kemudian saya memberikan games-games, sehingga murid-murid saya menjadi lebih antusias Pak dengan materi yang saya berikan. Oke, bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan itu berhasil dulu. Nah, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya Pak berkomitmen saya akan merubah materi pembelajaran saya Pak. Saya akan memasukkan pembelajaran saya ini dengan penggabungan media-media yang tren sekarang ini, sehingga murid-murid menjadi lebih asik dan lebih nyaman Pak di dalam kelas menerima pelajaran. Oh, bagus sekali Bu. Ya, jadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu. Iya, terima kasih Pak atas sharing-sharing ini. Insya Allah Pak, saya akan bertemu Bapak lagi dengan materi pembelajaran yang lebih asik, dan saya pun akan menjadi guru yang sangat dirindukan oleh murid-murid saya Pak. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih ya Pak ya. Saya permisi dulu ya Pak ya. Ya, Bu, silakan Bu. Ya, assalamualaikum. Bagaimana tadi proses coachingnya Pak Yudi? Alhamdulillah, proses coaching saya yang saya lakukan hari ini berjalan lancar dan baik. Alhamdulillah, baiklah. Dalam proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Pak Yudi. Di dalam proses coachingnya, Pak Yudi lakukan terkait dengan indikator yang Bapak capai itu bagaimana? Baiklah Bu, jadi sudah saya lakukan sesuai dengan IPK, di mana saya menanyakan tujuan selanjutnya, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab posisi saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi coach tersebut untuk bisa menemukan solusi atas permasalahan. Nah, luar biasa sekali Pak ya.
Baik, tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya amati Bapak sudah melakukan proses coaching, di mana Bapak menanyakan tujuan. Kemudian ada identifikasi permasalahan, dan serta ada rencana aksi coaching, serta bertanggung jawab. Dan tadi saya mendengarkan percakapan Bapak dengan coaching. Bagaimana tadi proses coachingnya, Pak? Alhamdulillah, proses coaching saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah, baiklah. Dalam proses coaching tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Di dalam proses coachingnya, yang Pak Yudi lakukan terkait dengan indikator yang ingin Bapak capai itu bagaimana? Baiklah Bu, jadi sudah saya lakukan sesuai dengan alur kita, di mana saya menanyakan tujuan sebelum melakukan identifikasi permasalahan dan juga menanyakan rencana aksi kepada si coaching dan menanyakan tanggung jawab di mana posisi saya terhadap rencana aksi tersebut. Dan saya juga berhasil menggali potensi coaching tersebut dan bisa menemukan solusi atas permasalahan. Nah, luar biasa sekali ya Pak Yudi ya. Baik, tadi kan Bapak sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Saya amati Bapak sudah melakukan proses coaching di mana Bapak menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, dan serta ada rencana aksi coaching, serta bertanggung jawab. Dan tadi saya mendengar percakapan Bapak dengan coaching. Bapak sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya di mana Bapak sudah melakukan proses penuh dalam coaching tadi. Dan juga sudah mendengarkan aktif saat coaching menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan yang sudah disampaikan Pak Yudi itu adalah pertanyaan yang sudah berbobot Pak Yudi. Terima kasih sekali Bu Gita. Itu dari pengamatan saya ya Pak ya. Jadi luar biasa sekali apa yang telah Bapak lakukan dalam proses coaching. Kemudian kedepannya Pak Yudi makin sukses dalam pelaksanaan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya Pak ya. Nah, itu kedepannya, ini kira-kira potensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Oke, baiklah Bu Gita. Posisi yang ingin saya kembangkan lagi untuk uji ke depan adalah saya ingin mendalami dan memahami alur kita lebih baik lagi. Itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mendalami proses alur kita ya Pak ya. Semoga kedepannya semakin lebih baik lagi dalam proses coaching ya Pak ya. Terima kasih Bapak sudah melakukan proses coaching dengan alur kita. Dan saya akhiri pada proses pasca observasi ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Terima kasih Bu Gita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.